Alter Ego kemana arah pergi dari bandnya? Oke, band yang harusnya sih lebih ngarah ke Uranus mungkin, mengadu ke arah Kufranya, atau justru malah pengen dihabiskan. Ya memang untuk awal-awal seperti ini memang banyak banget yang bisa diamankan. Walaupun udah di ban, tapi setidaknya ada beberapa hero yang bisa diambil langsung dan Kufra sekarang menjadi pilihan untuk di ban. Uranus kebuka, akankah diambil langsung oleh Bigetron Alpha? Uranus Yuzong. Siapa? Uranus ya? Uranus kah? Uranus atau Yuzong? Ayo. Kalau dia respect sama Ahmad, Yuzongnya diambil. Yuzongnya pasti diambil. Tapi kalau nggak diambil mungkin Mauzi akan 3 game full main Yuzong ya. Oke, ini dia masih berpikir Uranusnya. Shadow Pican ternyata langsung diambil. Akankah Ahmad 3 game menggunakan Yuzong tanpa mengganti hero yang lain? Dan benar saja, Esmeralda dan Yuzong langsung diambil. Semakin late semakin tebel. Akankah kali ini Lunox bisa diamankan oleh Bigetron Alpha? Karena Lunox juga salah satu counter dari Esmeralda, ataupun Baxia yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk Baxia mungkin akan diambil nanti ya, enggak menjadi kelihatan seperti awal-awal seperti ini, tapi bisa juga di-ban oleh Alter Ego. Oke, kita akan melihat juga dari kedua tim. Seperti yang kita tahu, Yuzong ya 3 game lah. Yuzong ini 3 game dari Mauzi pakai Yuzong terus. Mana lagi arah perginya untuk 2 hero yang akan diambil, dan ternyata Lunox langsung diamankan sepertinya. Yap, dan juga Chow. Oke, 3, 2, 1. Yap, Lunox dan juga Chow. Your team is Benar seperti dugaan Pulung, Lunox dan Chow. Ada Lunox di sana yang bisa menjadi salah satu counter dari Esmeralda. Iya tuh, kalau kami juga udah mulai banyak nih, pasti 21 nih. Bener bang, tidak salah sama sekali abang. Terima kasih infonya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pada kreatif banget ini teman-teman yang lagi nonton kita ya. Tapi kemana lagi arah perginya untuk Alter Ego? Masih banyak juga yang terbuka. Langsung Hayabusa. Your team is Hayabusa daripada Link. Padahal Link kebuka juga sebenarnya, tapi dia lebih ngamanin Hayabusa. Seperti kita tahu juga mungkin kalau misalkan dilihat dari farmingan early gamenya akan lebih cepat dari Hayabusa dan tidak terlalu mengandalkan buff biru ya. Masih bisa fight juga, clearing minionnya juga cepat. Tapi untuk late gamenya akan cukup berbahaya di saat semua pemain udah regroup, udah stick together. Ini damage-nya akan sangat terbagi sekali dari Hayabusa, kan sangat berbahaya keadaannya. Tapi untuk saat ini Bigetron Alpha, siapakah yang akan mereka amankan lagi? Karena belum ada satu support pun yang dimiliki oleh Alter Ego. Akankah Parsia ataupun Valir ataupun satu support lainnya yang bisa langsung dihilangkan? Popol and Pupa pun masih bisa diambil, tapi untuk sekarang Baxia ternyata ya dihilangkan. Oke. Yes, dan ada info juga dari Profesor KB. Apa itu? Hayabusa juga salah satu hero yang bisa ngeharas dari Lunox-nya dengan menggunakan Code Shadow, Shuriken ya kan, dan juga bisa escapability dengan mudah. Kalau misalkan Link tuh bisa sebenarnya ngeharas, cuma ya escapability-nya lebih ke arah Tempest of Blade. Oke. Karena ketika dia Vince Voice, dia turun, itu nggak langsung bisa Vince Voice lagi. Nggak bisa langsung skill 1 lagi. Benar. Tapi setidaknya untuk Lunox sendiri nih, ada Brilliant Order yang bisa juga untuk menyelamatkan dia. Itu dia Pak. Tetap selalu ada counter di balik counter. Yap. Nah gitu dong, harus lebih cepat speednya. Oh gitu ya? Gitu. Salah kalau saya pelan speednya. Tidak boleh. Harus gitu. Iya, harus 2 attack ya speednya ya. Bodoh amat 2 attack. Oke, Cecilian dan juga Link. Mau coba lagi kah? Oh, Lancelot Udah, beras kasih Lancelot sih. Sicilian, Lancelot. Ini sih bahaya sih. Kalau Bran sih kasih Lancelot, kayaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan dia pakai Link. Karena tadi aku melihat game 2 Link dia nggak terlalu impact ya. Iya. Lebih ngerian dia pakai Lancelot. Oke, udah ada Parsia dan 1 player terakhir. Siapakah yang akan mengisi slot ini ya? Untuk sideline-nya udah ada Esmeralda dia Yuzong. Apakah satu tank yang bisa diambil ataukah
tamu serta yang lain kita lihat. Siapa ya? Ih, mereka ini harus ngambil oke, Hilda ini deh. Hilda lagi. Oke. Eta Hilda langsung diambil ya. Game ketiga sesaat lagi akan terbang langsung menuju ke Land of Doubt. Yes, sudah terlihat juga dari draftnya Sally Boy yang akan pakai Hayabusa, Hyper Carry. Di side-nya ada Esmeralda, ada Yuzong juga. Dan Parsha sih, ini poin pentingnya sih di Parsha. Kalau misalkan untuk ngezoning atau mukul mundur musuhnya pakai Feather Ice Strike, harusnya sih akan lebih enak ketika nge-push dari Hayabusanya. Oke, dan juga ada satu Hilda yang bisa mengacak-acak ya, memukul mundur juga mungkin hero-hero yang sedang berlarian di area jungle. Karena kita sama-sama tahu Hilda di dalam rerumputan semakin kuat lagi. Tapi siapakah yang akan mendapatkan poin terakhir untuk last match pada hari kedua ini ya? Bigoton Alpha harus mendapatkan poin, sementara untuk Alter Ego juga harus mendapatkan poin. Dipastikan tidak akan ada yang mengalah untuk masing-masing tim yang berlaga sesaat lagi. Dan ini dia Land of Dawn tanpa berlama-lama lagi. Kita akan langsung meluncur dan menyaksikan pertandingan terakhir game ketiga di match kita yang ketiga untuk hari yang kedua. Oke. Welcome to Mobile Legends. Di arah tengah. Wih, kaget. Hey. Gue kira suara hero. Iya, ada suara apa Tapi gitu? ya suara caster Inggris masuk. Bener. Oke, cukup terkaget-kaget, terheran-heran kita barusan. Kaget loh gue. Siapa hero yang let's go into the game? Soalnya suara caster sebelah. Iya, kayak suara Guinevere, tapi Guinevere nggak main. Gimana ya? Ini suara Momochan kayak Guinevere. Iya. Oke, tadi Tahun Rosa juga udah berhasil untuk mendapatkan satu Little Wanderer, tapi Ki langsung mengusir mundur Murphy. Murphy yang cukup bandel belum mau pulang, masih ingin mengganggu, dipukul-pukulin aja punggungnya oleh Ki. Udah ada Sanguin Claw juga mengikat Leo Murphy, tapi udah nggak bisa lagi. Kehilangan momen, dia harus pulang sekarang. Dan Ahmad di bottom lane berhadapan langsung dengan Bravo yang menggunakan Lunox. Yes, bener banget. Dan di arah bawah dari Mauzinya lebih milih untuk recall Yep. terlebih dahulu. Kehilangan setengah darahnya, sisa 1 bar setengah tadi. Dia dengan 1 bar setengah dan sekarang ada satu red buff yang akan diamankan oleh Sally Boy. Sementara itu di bagian tengah diam dengan parsanya seperti membuat barikade di outer turret yang ada di dalam mid lane yang mereka miliki. Sementara di bagian atas Paya menggunakan Esmeralda, akankah bisa mendapatkan Takai menggunakan Uranus? Sementara itu Sally Boy hadir dari sisi atas dan bergabung bersama dengan Pai, tapi ada Chow di area pit lord ataupun pit turtle yang siap untuk langsung menghujam. Hanya saja sekarang kita lihat shadow killnya belum mampu untuk mendapatkan 1 poin kill kepada Uranus. Langsung flicker juga tadi Ya. mengamankan dirinya. Walaupun sebenarnya aman-aman aja ya kalau dia tidak flicker dari Taka. Benar-benar dia menjaga dirinya. Lebih baik bermain safe dan bertemu dengan mini-minionnya biar kebagi damage dari Shadow Kill. Oke, Sally Boy udah level 5, Brar juga akan menyusul saat lagi udah level 4 dan akan memasuki di level 5 juga. Tapi kesempatan untuk masing-masing tim mendapatkan poin akhir masih terbuka sama-sama lebar. Ki malah nabrak tembok, nggak memberikan damage sedikit aja ke arah Yam. Dan Yam pun berhasil untuk memberikan damage ke arah minion yang akan langsung nabrak ke arah outer turret yang ada di mid lane. Tapi Pai di bagian atas hampir saja terkena bad impact yang dikeluarkan oleh Cecilion. Oke, masih ada flicker ke arah belakang. Tidak terasa, belum ada Feral Strike juga. Mencoba untuk dikejar lagi. Flicker dari Morphy-nya. Sekali pacu lagi ternyata masih bisa untuk bertahan dari seorang Ki-nya. Mau maju lagi. Ada Drive Dragon. Oh my god. Ki bermain dengan sangat amat luar biasa. Iya. Walaupun tadi sempat ada satu Thornros yang berhasil digocek oleh Hilda, tapi apalah daya dikeroyok habis-habisan. Hilda pun gak bisa lagi bertahan. 1-0 berhasil diambil oleh Bigoton Alpha dan Blue Buff. Kali ini akan langsung diamankan oleh Sally Boy. Masih nyaman sekali melakukan farm tanpa adanya gangguan. Sementara itu untuk Bigoton Alpha, mereka masih berpisah, melakukan split juga di bagian atas. Mencoba untuk cutting minion, tapi diganggu oleh Esmeralda. Oke.
Ada Yam juga yang masih bersembunyi di balik rerumputan. Tapi Ki udah masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Akan ada satu orang tadi yang bisa diculik langsung. Phantom Execution udah dikeluarkan dan Turtle pun berhasil untuk diambil. Tapi Hilda lagi dan lagi harus tumbang Bung Cornet ya. Yes, benar sekali, agak sedikit memaksakan juga tadi. Walaupun Yam kayaknya dia berpikir bisa dapetin dengan menggunakan Federal Strike ya. Tapi sayangnya damage yang dikeluarkan dan juga berasnya masih ada retribution tadi ya. Oke, nah untuk Ahmad udah berubah dengan Black Dragon Form-nya. Mengejar ke arah mana? Phantom Execution harus dikeluarkan guna untuk menjauhkan jarak dari Ahmad yang udah bertransformasi dan semakin kuat lagi untuk sisi dari item-item ataupun skill yang dia miliki. Fidaiser tadi udah 2 kali mengenai ke arah Taka tapi belum berimpact begitu besar. Ya sebenarnya masih bisa untuk dihindari. Uranusnya juga cukup tebal. Ya. Sudah ada Clock of Destiny. Dia diamankan oleh seorang Bravo dari Lunox-nya. Akan semakin sakit lagi, semakin tebal juga darahnya. Di arah atas Papulung, Taka. Di daerah atas udah ada Taka yang akan dikeroyok oleh beberapa player dari Alter Ego. Di bottom lane berhasil untuk mendapatkan satu outer turretnya. Dan di top lane pun outer turret yang dimiliki oleh Bigotan Alpha langsung dibalaskan aja. Sama-sama kehilangan satu outer turret. Tapi kali ini Gak ada purify. Well Dragon-nya benar-benar on point dan berhasil di-convert menjadi kill oleh Brand. Baik banget tapi dikebukin langsung. Sally Boy pun kali ini udah langsung masuk aja tapi tidak Nova langsung dikeluarkan. Cecilion menjadi korbannya. Akankah Bravo bisa selamat karena menyisakan sedikit lagi HP-nya. Smart play Ahmad Maungzi. Tapi di arah belakang ya Coach Edo. Dan langsung pangsier. Oh ada second eye. Masih bisa cabut. Oh my god. Nyaris saja Ahmad Maman ya memberikan kita kejutan nih tadi. Aduh, Ahmad Maman lagi Sally Boy ya. Nyaris. Sally Boy dengan Coach Shadow-nya dia pindah, ada Cyclone Eye juga yang membantu, tapi di bottom lane ditendang menjauh aja, diusir, nggak boleh masuk pekarangan yang dimiliki oleh Bigotan Alpha. Ahmad masih cukup kuat ya, tapi Leo Murphy masih bersembunyi balik ke rumputan sambil recall, harus ngerigen lagi HP-nya karena sudah sangat tipis banget. Turtle Onro sudah dikeluarkan, akan langsung diambil tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Alter Ego. 1 bar terakhir ya berhasil langsung diambil oleh Lancelot. Nikmat banget ya. Sementara untuk Leo Murphy masih bersembunyi dari balik rumputan, melakukan rotasi lagi masuk ke rumput di bagian tengah bertemu dengan Cecilion kah. Sementara Wings by Wing yang dilakukan oleh Yam tadi akan langsung kali ini bertemu dengan Taka, tapi Taka lebih bergerak untuk mundur. Black Dragon Form dikeluarkan oleh Ahmad. Yes, benar banget dari seorang Maungzi-nya. Dan ini yang dilakukan oleh kedua tim benar-benar ya kalau misalnya dilihat dari goldnya juga tidak terlalu jauh tampaknya. Ahmad hati-hati. Oke, well Dragon langsung dikeluarkan dan ini dia Phantom Execution langsung memberikan last hit yang begitu menyakitkan, menumbangkan Ahmad 2 kali dia sudah ditumbangkan. Namun kali ini juga inner turret di bottom lane-nya harus menjadi korban yang selanjutnya berhasil ditumbangkan. Baru aku bilang tidak berbeda cukup jauh goldnya, tapi justru kematian tadi dan juga turret yang didapatkan di arah bawah membuat gapnya untuk early game menuju ke arah mid game ini lumayan besar ya. Hampir berapa nih? 4.000-an ya? 4.000 lebih. 4.000 lebih, menuju 5.000 ya. Jauh sih, ini jauh sih. Wow, Sally Boy harus kerja ekstra lagi untuk melakukan farmingan, mengumpulkan item-itemnya lagi. Tapi Ki sepertinya udah akan langsung melakukan inisiasi. Enggak, dia lebih milih untuk mundur dulu. Ada backupan di bagian belakang, tapi Leo Murphy mencoba untuk masuk dari barisan pemain dari belakang. Dan Cecilion pun kali ini menjadi korban dari Hayabusa. Harus mundur langsung beranjak dengan Phantom Execution. Tapi baiklah, kali ini masih terbuka lebar kesempatan untuk Alter Ego melakukan sebuah serangan terhadap pemain dari Bigetron Alpha. Terpisah lagi semuanya, menyisakan 1 player yang ada di area rumputan. Tapi Ki langsung aja pergi ke Blue Buff. Dan ternyata Sally Boy masih cukup gesit untuk langsung menggocek pergerakan dari Ki. Akankah dia dikeroyok dengan ada Falling Star Moon? Udah ada Feeder Ice Strike juga dikeluarkan, tapi belum mengenai target sedikit pun. Nyaris saja Jet Kundonya Ki mengenai seorang Sally Boy. Tapi balik lagi, kalau misalnya Jet Kundonya kena, kayaknya nggak bisa di follow up juga karena Dragon-nya masih cooldown ya dari seorang Henki.
Oke, Tarto kali ini pun akan langsung diambil oleh siapa karena udah ada 2 tim yang langsung memperebutkan dan berhasil lagi diamankan oleh Brans. Mega Kill berhasil didapatkan juga. Udah ada Shadow Kill, damage-nya terbagi sedikit lagi tapi Lancelot-nya tumbang. Brans-nya tumbang kali ini walaupun di sisi yang berbeda juga. Udah berhasil menumbangkan Ahmad yang menggunakan Yuzong Sanguine Claw-nya nggak mengenain siapapun. Yes, Brain of Order-nya berhasil menyelamatkan dirinya dari seorang Bravo. Dan menuju ke arah blue buff, lebih baik diamankan kayaknya daripada dicuri. Dan dikasih ke Cecilian-nya. Iya, Cecilian punya blue buff, bisa nge-spam bad impact. Akan memberikan jarak juga terhadap alter ego ya. Karena dengan bad impact semakin tinggi stacknya, semakin sakit lagi. Untuk sisi item yang kita lihat, udah Reptatis juga yang langsung dimiliki oleh Lancelot. Sementara di sisi yang lain ada Ki yang bersembunyi juga di area rumputan menunggu kehadiran dari Hayabusa yang mungkin akan mengambil blue buff yang tepat berada di depan KYY. Yes, walaupun perbedaan goldnya cukup jauh dari kedua tim, tapi kayaknya permainan dari Alter Ego tuh ngebiarin yang penting Hayabusanya farming, dikasih space. Walaupun teman-temannya gas di crossnya juga, tapi lihat di sini ini momen baliknya sih kayaknya untuk Alter Ego. Iya, turntable moment sepertinya akan tercipta, tapi belum, masih satu orang yang harus dikorbankan. Nah, ini udah ada KYY yang harus menunggu lagi di base-nya 20 detik lagi sebelum sengit dia juga. respawn. Yep. Oke, ini benar-benar pertandingan yang biasanya kalau game 1-2 itu game 3-nya tuh jauh berbeda ya. Benar-benar kayak timpang one sided, tapi dari kedua tim ternyata sama-sama kuat. Bahkan lihat tuh, masih bisa saling membalikan keadaan dari hypercore-nya. Masih sama-sama cukup kuat juga. Dan bahkan ya pelan-pelan ya dari kedua tim saling mencuri tanknya dari Leo Murphy dan juga tadi Henki ya kalau nggak salah ya. Cowoknya yang kecuali. Iya, ada KYY yang terkena dan sekarang ada Hilda juga. Tapi setidaknya ada space yang tercipta. Silly Boy bisa mengamankan blue buff yang harus dia dapatkan. Sementara itu untuk Phantom Shuriken ya udah sakit banget. Tadi langsung mengarah ke monster jungle yang tepat berada di hadapan dari Silly Boy. Lord udah hadir. Akankah terjadi kontes dan mengambil Lord yang ada di sana? Tapi kita lihat aja Phantom Execution-nya hampir keluar loh. Tadi untungnya ada gangguan yang tercipta. Sementara itu Ahmad udah turun. Kali ini ada Lord juga, ada Little Wanderer juga. Ahmad lebih baik untuk mundur terlebih dahulu karena cukup terpisah dengan rekan-rekannya. Sementara itu kali ini mereka akan langsung mencolek ke arah Lord sambil memanggil pemain-pemain dari Alter Ego. Akankah berani untuk melakukan kontes? Di sisi yang berbeda, udah ada Silly Boy yang berada di dalam rerumputan. Leo Murphy di dalam rerumputan juga, tapi keriset. Yes, lebih baik di reset kayaknya hanya sedikit betting saja. Karena dari kedua tim juga masih belum siap untuk team fight. Masih dalam posisi yang agak jauh di dalam Lordnya. Iya, benar sekali. Sementara Brans masih bersembunyi di dalam rerumputan. Belum ada inisiasi lagi dari masing-masing tim. Di bagian bawah, Pai hanya akan membersihkan minion guna untuk memperlancar jalannya Katapun agar bisa mendapatkan satu inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bersembunyi lagi dari balik rumputan, cukup pasif permainan di menit ke-11 ini. Nggak banyak fight yang kita lihat, pick war yang kita lihat nggak begitu banyak. Pick war asik ya, perang besar gitu bang ya. Udah ini nih upgrade dikit-dikit, tipis little aja, masih menari-nari Pai sejak ini. Cakep. Pantun kagak, yang penting cakep ya. Oke, Draft Dragon mengarah ke serang Leo Murphy. Tidak menggunakan skill apapun. Tidak ada follow up juga. Cecilian semakin spread, Rainbow-nya diincar sama seorang Ahmad. Tapi kita lihat ada Verestack juga Winter Trancha dari seorang Rainbow-nya. Dan langsung dibanding keadaannya, Rainbow juga harus hilang 1-1 dengan kondisinya. Iya, sesi down dan ada satu juga yang langsung down dari Rainbow. Nggak bisa lagi bertahan, Shadow Kill langsung dikeluarkan. Tapi malah terjebak. Untungnya buat Shadow-nya masih bisa pindah ke sisi lain. Tapi langsung dikejar oleh Brans. Ini dia momen apakah yang akan tercipta sesaat lagi. Karena untuk Alter Ego mereka kehilangan core-nya. Sementara Lord juga udah hadir. Udah di enhance. Akankah ini menjadi milik Bigetron Alpha tanpa adanya kontes dari Alter Ego? Itu cowoknya kelas banget sih. Gila lah. Dia nunggu Shadow Kill-nya kelar dan langsung jet gundo. Iya. Mirip banget sama cowoknya KB. Hai. Kalau lawannya bot ya. Iya, mirip banget. Kita mirip-miripin aja dulu. Gila, kelas. Boleh ya. Nah, tapi enggak loh, mereka nggak mau colek-colek ke arah Lordnya juga loh. Ada blue buff yang sekarang nongol dan berhasil diambil oleh Brans. Hilda di bagian tengah masih menunggu momen siapakah yang akan dia cangkul ya.
Nggak ada yang lewat tepat berada di depannya nih. Sudah ada Sembunyi doang flicker sih, sudah ada flicker nih harusnya Hildanya incer ke arah Rainbow. Itu hal yang pasti juga sih harusnya. Soalnya Rainbow-nya tuh benar-benar Cecilian-nya yang memberikan damage, apalagi semakin late game semakin besar juga mananya, maksimum mananya, dan juga damage akan semakin besar juga terhadap ya badan-badan sekeras si Ahmad, Yuzong, dan juga Leo Murphy. Iya, mungkin terkena bad impact akan menyisakan satu bar SP aja lagi ya untuk di late game nanti. Atau mungkin satu bad impact dan tepat mengenai ke arah Yam akan langsung bisa memulangkan ke arah base-nya. Tapi di bagian tengah, Tonros tadi kita lihat Sally Boy dan juga beberapa rekannya udah set up posisi. Ada Phantom Shuriken, tapi Ki hampir aja bisa mendapatkan Sally Boy. Untung dengan gesiknya dia bisa pindah, tidak attack dikeluarkan. Tapi Hilda langsung lagi menjadi korban. Kali ini Lunok pun langsung menyusul, tapi di sisi yang berbeda juga Ahmad yang menjadi korban. Sally Boy harus mundur terlebih dahulu, dikejar oleh Taka. Ada tarian piring mengenai punggung dari Sally Boy. Bisakah Sally Boy kali ini bertahan? Quad Shadow udah dikeluarkan. Akankah digocek? Dikejar terus. Phantom Shuriken dan juga Quad Shadow-nya pergi ke arah lainnya. Taka masih ingin, bos. Nggak boleh pergi. Shadow kill-nya dikeluarkan. Mana lagi dia perginya? This is disaster karena ada surprise attack dari Cecilian Rainbow. Anak dari Profesor KB yang tiba-tiba muncul di arah belakang. Dan langsung ada bad impact dan juga Sanguine Claw-nya. Hilang sekali tebas. Sanguine Claw-nya benar-benar on point, mengikat pergerakan dari Hayabusa. Nggak bisa pergi kemana-mana dan dalam hitungan sepersekian detik habis sudah. Disaster, bencana untuk alter ego. Yes, bener banget. Dia mengeluarkan ultimate-nya untuk menambah. Aku yakin emang yang dilakukan Celebi itu udah benar. Dia melakukan shadow kill untuk dapetin darah tambahan juga, nge-regen sebentar. Dan juga sekalian membersihkan minion di arah bawah. Tapi dia tidak menyangka tiba-tiba ada pergerakan dari Cecilian-nya yang menunggu kehadiran dia di arah bush. Iya, karena udah cukup lama juga tadi kejar-kejaran antara Taka dan Sally Boy. Yang pastinya Taka udah memberikan informasi terhadap player dari teman setimnya. Hingga pada akhirnya tadi udah ada Rainbow yang langsung datang memberikan bantuan langsung. Tapi di bagian atas sudah ada satu wave minion, tapi di bagian tengah langsung ditabrak aja oleh Lord. Akankah ada yang tumbang sesaat lagi? Naga udah berubah, monster kill berhasil didapatkan oleh Lancelot. Hilda langsung hilang, 4 lawan 5. Sedikit lagi SP yang dimiliki oleh Ahmad. Bisakah dia bertahan? Harus regen SP lagi, masuk menuju ke base dan Godlike berhasil diambil double kill. Hayabusa pun gak bisa lagi bertahan, sementara Ahmad harus bisa bertahan, harus bisa mempertahankan. Pai pun datang dari sisi yang berbeda. Ada satu wave minion lagi. Bisakah langsung menjadi kemenangan untuk Bigeton Alpha? Oke, ada satu wave minion lagi yang udah masuk. Langsung dirubuhkan aja untuk Ibis turretnya. Di sisi bawah juga udah ada wave minion masuk, dilompatin aja oleh Pai dengan paling tarmunnya. Tapi kayaknya dikit lagi SP-nya untungnya masih ada Immortal. Dan Black Dragon Pump pun kali ini gak mampu untuk memberikan